Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Islamia. Dalam acara kali ini tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh salah satu narasumber yang tentunya teman-teman ya nggak asing lagi lah ya sama wajahnya. Halo Mbak Elo. Halo. Jadi Mbak Elo ini salah satu psikolog yang ada di Sidoarjo. Jadi beliau ini kegiatannya sehari-hari itu berkegiatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Gimana Mbak Elo nih selama pandemi kegiatannya tambah padat atau bagaimana? Ya, halo, saya sapa dulu ya teman-teman. Oke, di masa pandemi ini tentunya banyak memberi pengaruh ya terkait dengan kegiatan. Kalau masalah tambah padat sih, dibilang tambah padat ya padat, tapi juga tetap berkurang. Nah, padat gimana ya? Artinya padatnya ini dalam artian padatnya itu berurusan dengan berkaitan dengan ya masa pandeminya ya, dan tentunya juga karena juga tetap karena memang di tempat saya ini kan kalau di klinik psikologi tempat di RSUD ini kan juga banyak sekali pasien-pasien saya ini, klien-klien saya ini yang sekitar 80% itu memang anak-anak ya. Jadinya dari sekolah ini kan belajar dari rumah PDR ya melalui daring, tetapi tetap juga banyak kebutuhan dari sekolah untuk melakukan assessment, tetapi saya juga perlu sekali untuk membatasi, jadinya ya padat tapi berkurang. Padatnya ini antriannya jadi panjang. Nah seperti itu sih secara garis besarnya begitu Mia. Nah Mbak Elo, selama Mbak Elo bekerja di RSUD di Polipsikologi ya, dan bekerja juga di klinik di MTH. Iya, di Mutiara Cita Hati ini juga ada rumah layanan psikologi gitu. Jadi teman-teman yang kepingin berkonsultasi bisa nih langsung sama Mbak Elo pakarnya. Oke Mbak Elo, di sini Mia itu kan kepingin sharing-sharing nih ya sama Mbak Elo mengenai mendidik anak selama pandemi di rumah agar tetap produktif. Kan yang kita tahu nih kan semua ini kan serba online, serba di rumah aja nih ya, termasuk pekerjaan, kan pendidikan, terus apa lagi ya, semuanya serba online lah ya. Nah, bagaimana sih Mbak Elo caranya agar tetap ibu-ibu di rumah atau para orang tua itu bisa mengontrol anaknya agar tetap produktif menurut Mbak Elo nih? Oke, baik. Jadi gini ya, artinya masa produktif ini kayaknya feedback deh. Sorry ya. Feedback suaranya. Iya. Oke, jadi tapi suaranya terdengarkah? Suaranya terdengar? Oke, jadi gini, saya anggap dengar ya. Jadi gini, artinya memang kalau selama masa pandemi ini memang seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa banyak memberi pengaruh ya dari berbagai aspek ya, mulai dari pendidikan juga, mulai dari ekonomi, mulai dari hal-hal lain, semuanya berdampak ya. Nah, kalau untuk produktif artinya kan kita perlu sekali untuk tetap memproduktifkan terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Tetap lah ya, meskipun nggak bisa produktif kalau misalnya kita di luar, tapi kita harus tetap produktif di rumah. Iya, memang pandemi ini kan menjadikan banyak batasan ya terkait untuk agar kita berkegiatan di rumah, termasuk di sekolah itu. Namun kita tetap dituntut untuk produktif. Nah, terus bagaimana dong caranya? Caranya ya perlu sekali untuk menyesuaikan terkait dengan perubahan yang ada ya, perubahan yang ada karena masa pandemi ini, di mana para orang tua ini dipaksa mau nggak mau, suka nggak suka untuk mendampingi anak untuk bersekolah secara daring. Kalau SMA sih mungkin masih bisa masih bisa istilahnya secara masih mandiri bisa ya. Secara mandiri. Tetapi kalau untuk anak-anak yang satu ya, kalau untuk TK, nah
Ya meskipun SMA juga perlu sekali sih kadang-kadang juga. Iya, ya. Nah, artinya di sini perlu komitmen dari bukan hanya dari orang tua saja ya, dari juga anak-anak ya, untuk kita membuat suatu jadwal ya, jadwal belajar secara tetap. Jadi diupayakan pula untuk artinya anak-anak ini tetap bersekolah seperti di luar. Maksudnya begini, ya kegiatan kayak meskipun ketika sebelum pandemi itu kan sarapan dulu, ya, mandi, terus ya apapun yang seperti prepare. Nah, ketika masa pandemi ini ya idealnya supaya tetap produktif, jadi tidak dibedakan itu apa ya, maksudnya itu dibedakan itu halah di rumah aja nggak usah mandi. Nah, karena banyak sekali sekolah ya kan, banyak sekali anak-anak itu ketika di rumah, kalau sekolah nggak mau mandi, makan di rumah. Nah, kayak gini ini kurang tepat ya, maksudnya kurang efektif. Nah, jadi diupayakan untuk tetap ya bangun pagi, mandi dulu, sarapan dulu, itu untuk memulai agar tetap produktif saat saat bersekolah secara daring. Nah, itu salah satunya. Nah, itu untuk salah tiganya itu banyak sekali. Seperti itu salah satunya untuk supaya lebih anak-anak ini semangat. Gitu. Ya. Nah, ketika Mia berada di lingkungan ini ya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, banyak sekali Mia itu mendengarkan keluh kesahnya orang tua, karena Mia itu juga terlibat di salah satu organisasi masyarakat juga yang mana melibatkan orang tua gitu loh. Nah, banyak anak itu ketika dia belajar daring atau sekolah daring kan itu kan monoton ya, maksudnya selalu melihat layar laptop, layar HP. Nah, itu kan lama-kelamaan bakal jadi jenuh. Itu bagaimana sih Mbak Elo mengatasinya? Oke, jadi gini, yang pertama sih memang tetap karena ya online ya, tentu saja ya perlu dengan media gadget, media handphone atau laptop, terserah apapun ya, namanya juga online. Tetapi bagaimana supaya tidak kebosanan? Sekali lagi tetap diupayakan untuk tidak memberikan suatu perbedaan saat belajar di rumah dan belajar di sekolah. Perbedaannya hanyalah memang ya di rumah ya. Waktu kan kalau ada beberapa sekolah kan tetap tuh sampai lama ya, sampai sore. Ya memang bosan, tetapi ya diupayakan untuk ya ada istirahat juga. Pakai seragam ya jangan sampai ya seragam di atas ini seragam beneran tapi di bawah itu pakai baju tidur. No. Karena pendek biasanya itu ya. Iya, sampai nggak mandi dan sebagainya. Jadi diupayakan tetap benar-benar seperti sekolah. Terus yang kedua, carilah tempat yang nyaman untuk bersekolah ya, agar tidak bosan ya. Jadi yang nyaman itu dalam artian ini tempatnya penerangannya enak, terus sirkulasi udara, terus juga mungkin untuk tempat duduknya dan sebagainya. Jadi diupayakan, memang ini plus minus loh sebenarnya ya. Kita di rumah bisa memberikan stimulasi anak-anak, wah ini berarti tempat belajar enak tuh, nanti besok dari di sini aja deh, enak sirkulasinya udara, sejuk. Terus besok di taman, nggak apa-apa loh. Yang penting kan tetap anak bisa merasa nyaman, merasa tidak bosan dan sebagainya. Dan tentunya ini juga kreativitas orang tua itu sangat diperlukan terkait dengan pendampingan anak selama belajar dari rumah. Begitu. Oke, selanjutnya itu Mbak Elo, ketika anak-anak itu sudah terbiasa selama pandemi ini dengan gadget, baik itu PC, handphone dan lain sebagainya, seringkali yang kita temui itu anak-anak itu malah bermain gadget, keasikan bermain gadget ketimbang dia itu fokus sama belajarnya sama sekolahnya. Nah, itu bagaimana sih Mbak? Itu kan kita kan sebagai sebagai orang tua ya, itu kan harus bisa mengawasi dan membatasi. Betul.
Jadi gini, artinya memang karena penggunaan gadget ini memang sangat diperlukan ketika belajar online. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi, di sini para orang tua itu perlu sekali untuk memberikan jadwal secara tetap ya terhadap anak ya, kepada anak ya. Buat waktu, buat jadwal bersama antara belajar, bermain, bersekolah, bermain gadget, makan atau apapun. Jadi dan ini harus konsisten ya, misalkan, dan ini perlu sekali dilibatkan anak meskipun anak itu masih kecil TK. Ini perlu loh diajar bicara. Maksudnya itu, ayo dek, adik, kita buat jadwal ya, buat jadwal harian ya dek ya. Nanti kita pagi kita sekolah, adik bangun jam 6, mandi, sarapan, terus sekolah. Habis itu misalkan nanti dibuat jadwal tidur siang ya, dan ini harus diajak ngomong si adiknya ini. Harus tetap ada komunikasi lah ya. Ya, termasuk misalkan si adiknya ini suka gitu, nggak mau main handphone dan sebagainya. Ini perlu ketegasan dari orang tua. Adik, kita kan sudah sepakat tuh kalau main handphone adalah jam 5 sore misalkan. Ya, jam 5 sore misalkan selama setengah jam misalkan ya, setelah itu nggak boleh. Nah, ini harus konsisten. Meskipun anak merajuk, anak mencoba untuk nggak mau atau apa ini lah ya istilahnya. Biasanya anak-anak itu nggak gitu. Betul. Nah, di sini para orang tua jangan sampai terpancing dengan emosi anak ya, karena ini bisa menjadi suatu senjata buat anak kalau misalkan godaan orang tua. Iya ya, jadi jangan terpancing. Kalau misalkan anak marah ya udah biarkan aja. Biarkan itu dalam artian membiarkan perilakunya ya, bukan membiarkan emosinya. Nah, setelah anak sudah reda emosinya, baru tuh diajak ngomong. Kita kan sudah sepakat, Dek. Nah, begitu. Jadi intinya konsisten, istiqomah. Tuh para orang tua dan yang nonton itu bisa dibuat dibuat masukan ya. Yes, betul. Nah, dan seringkali kita ketemui pas waktu pandemi gini itu kan orang tua itu kan juga ada yang WFH ya, selama masa pandemi. Itu kan harus bisa membagi waktunya antara pekerjaan dan mendidik anak. Nah, seringkali ketika kita udah keseringan menemani anak tersebut, anaknya itu minta ditemenin terus gitu loh. Nah, bagaimana sih cara membagi diri antara kerja sama bermain dengan anak sendiri? Dan kalau misalnya orang tuanya waktunya kerja nih, bagaimana sih kita nge-treat anaknya itu untuk bisa bermain sendiri tapi dengan pengawasan? Oke, sekali lagi ini adalah hampir sama ya kayak tadi ya, gimana caranya supaya untuk bisa memberikan suatu tetap produktif juga. Nah, juga bagaimana anak juga tetap produktif, kita juga produktif ya. Artinya ini adalah sekali lagi butuh komunikasi dengan anak ya, dimana anak ini meskipun anak kecil ya, anak TK atau anak yang SMA pun ya, atau ketika anak sudah bisa diajak komunikasi, perlu disampaikan ya. Komunikasi dengan anak ini perlu sekali untuk dilakukan dalam artian, adik, mama bekerja ya, mama bekerja di ruangan ini, misalkan di ruangan sebelah ya, adik belajar di sini ya. Jadi kita sama-sama, artinya ya buat kesepakatan bagaimana caranya antara setiap keluarga ini berbeda-beda ya. Tetapi dalam hal ini perlu sekali anak diajak untuk berkomunikasi, anak diajak untuk terbuka. Misalkan mama aku nggak mau di sebelah sini, it's okay, nggak apa-apa, tetap dengarkan bagaimana anak itu berpendapat. Jangan sampai kita memaksakan dengan kehendak kita, ternyata di ruangan situ ongkep ya, apa itu ongkep? Sumuk, sirkulasi udara itu tidak kurang mendukung sehingga anak jadi nggak nyaman, makanya rewel. Jadi perlu sekali sebagai orang tua perlu sekali untuk mendengarkan bagaimana anak begitu. Jadi tetaplah bagaimana nanti kita jam 9 kita break ya Dek ya, kita makan bareng maksudnya makan snack bareng. Nah, ini sebenarnya plus minus loh kalau misalkan kita WFH dan anak juga PDR, kita bisa tahu nih bagaimana perilaku anak, bagaimana kesulitan anak saat sekolah. Nah itu, jadi plus minus kok, plusnya banyak juga, jadi bukan. Iya, pasti semua itu kan ada kelebihannya juga.
juga ada kekurangannya juga ya. Betul. Nah, berkaitan sama Mbak gini itu anak itu juga juga diawasi oleh pihak-pihak terkait contohnya ada kakek nenek, terus ada suster. Nah, menurutnya Mbak Elo, biasanya itu kan ketika anak itu diasuh oleh kakek neneknya, itu tuh secara nggak langsung itu jadi ada rasa manja. Keberbedaan ya, ada perbedaan pola asuh ya, terkait dengan bagaimana orang tua dan nenek kakek, oma opa. Iya, betul sekali. Memang biasanya, ya memang tidak semuanya sih, itu ada perbedaan pola asuh terkait dengan bagaimana gaya pola asuh anak dari kakek nenek ke anak dan mama papa ke anak itu biasanya berbeda. Dalam hal ini sekali lagi perlu sekali untuk kita membuat kesepakatan ya. Kakek nenek itu adalah sebagai pihak pengasuh juga ya, yang kita anggap maksudnya caregiver selain mama papa. Kakek nenek ini juga karena tetap terlibat pada pengasuhan anak, maka orang tua perlu sekali bicara kepada beliau-beliau, kepada mama papahnya, maksudnya oma opa nenek kakek ya, yang mengasuhnya lah ya. Iya, yang mengasuh, baik itu kakeknya, iya betul, termasuk suster ya, termasuk suster atau pengasuhnya ya, mbaknya ya mungkin ya, harus sepakat, harus sama ya, buat maksudnya itu satu aturan. Kalau memang mama papa tidak boleh, kakek nenek suster harus tetap juga tidak boleh ya, jangan sampai kalau mama papa boleh tetapi nenek kakek alah kasihan loh. Jangan ya. Seperti itu ya. Ya, dalam hal ini perlu sekali untuk mengajak bicara kepada beliau-beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya sampaikan ke kakek, ke nenek ya, oma minta tolong ya, kita buat kesepakatan untuk pengasuhannya si adik ini ya. Kalau misalkan penggunaan gadget ini harus jam 5 sore aja sampai jam 6 misalkan ya. Ya nanti kalau misalkan di luar, kalau misalkan si adik minta tolong jangan kasih ya, jadi harus sepakat ya, jangan sampai meskipun anak itu ngeruangin sampai kayak apapun jangan kasih gitu ya. Betul. Ya dalam hal ini ya itu tadi ya, karena anak itu akan mencari berbagai cara berbagai cara dan peluang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalkan ya dengan menangis, dengan mencari pertolongan ke kakek nenek ya. Ya nanti ketika dengan mencari pertolongan ke kakek nenek akhirnya ditolong oleh kakek neneknya, anak tersebut akan menjadi belajar dalam artian membuat pola. Oh berarti kalau misalkan aku diminta ke kakek nenek pasti aku dituruti kok. Nah jadi gak mempan. Mama papanya gak mempan. Nah itu begitu juga sebaliknya, bisa jadi mungkin mama gak boleh, papanya yang memanjakan atau sebaliknya. Jadi diupayakan untuk tidak seperti itu ya, karena itu akan membuat anak perkembangannya tidak sehat ya. Tidak sehat itu dalam artian secara psikologis, anak itu akan menjadi akan jadi manipulatif dan sebagainya. Jadi intinya dengan siapapun anak itu diasuh, yang penting itu komunikasi ya Mbak Lo ya, entah itu sama pengasuhnya, entah itu sama kakaknya, entah itu sama tantenya, ataupun itu sama kakek neneknya. Yang penting itu ada komunikasi yang jelas, kesepakatan yang jelas. Betul, ya. Betul. Pola pengasuhannya. Ya, betul. Nah, selanjutnya seringkali di masa pandemi ini juga itu banyak sekali orang tua itu yang susah untuk mengatur anaknya untuk berlatih secara mandiri gitu. Nah itu ya pasti cara membiasakannya untuk anak ini mandiri gitu loh, makan sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya di rumah nih ya, mungkin di sini teman-teman punya adik yang kebiasaannya itu makannya di dulang. Gimana sih cara melatih adiknya itu untuk mandiri gitu loh. Ya, oke. Sekali lagi kembali ke pola pengasuhan nih. Iya, pengasuhan berarti penting banget ya. Iya, artinya
ketika kita mengasuh anak ya, diupayakan untuk tidak memberikan pertolongan berlebihan kepada anak ya, artinya ya tetap disesuaikan sih sama usianya ya, biarkan anak untuk tetap melakukan tanggung jawabnya atau bina dirinya itu secara mandiri. Kadang-kadang ya yang mungkin sering sekali saya jumpai itu para orang tua, mama papa, oma opa itu tidak sabar tidak sabar dalam artian halah kesuwen makanya tak dulang, nah kayak gitu kan, soalnya kalau nggak tak dulang nanti lama, dan soalnya kalau nggak tak dulang nanti nggak habis banyak. Ini kurang tepat ya mama papa, artinya itu kurang mendidik ya, betul. Ya jadi ya kalau memang kurang kelamaan ya berarti ya bangunnya yang dibagikan. Harus Ya. ada strategi lah ya. Iya, atau mungkin lama karena apa? Mungkin karena sambil nonton film, nah lihat TV. Iya, betul. Nah, jadi diupayakan untuk ketika makan ya tetap di meja makan, tidak melakukan hal lain. Ya, betul, mindful ya. Betul. Jadi harus tetap. Jadi lama ya biarkan saja namanya belajar. Iya. Ya, tetap diupayakan. Begitu juga misalkan pakai baju. Iya. Ya, dan kakek nenek juga perlu sekali. Halah lama kasihan loh anak muda bisa. Tidak, biarkan anak tetap belajar dan berproses untuk secara mandiri. Sekali lagi ya hindari memberikan bantuan yang berlebihan kepada anak. Itu Mia. Oke Mbak Elo. Nah dari pola asuh sendiri itu apakah ada perbedaan sendiri cara mengasuhnya? Kan setiap anak-anak itu beda-beda ya, apalagi dengan anak yang permisi mohon maaf yang berkebutuhan khusus. Nah itu tuh nge-treatnya itu sama atau berbeda? Ya, maksudnya sama atau berbeda itu artinya gini, untuk bentuk pola pengasuhan itu tetap idealnya adalah buat satu kesepakatan. Ya, perbedaannya adalah kita perlu tahu terkait dengan sampai seberapa mampu anak ini. Ya, jadi ya tetap tegas itu bukan berarti jahat atau keras ya. Tegas itu artinya ada aturan boleh dan tidak boleh ya. Ketika anak tersebut itu meskipun anak yang saya dengan anak berkebutuhan khusus, ya bukan berarti anak tersebut terus dibantu, terus dimanjakan, terus dikasih ya apapun yang diminta akan selalu dituruti. Oh tidak ya, tetap sekali lagi ada boleh dan tidak boleh. Jadi menurut saya sama. Yang tidak sama adalah bagaimana anak tersebut mampu atau tidak. Jadi perlu sekali ada suatu note khusus ya untuk terkait dengan kemampuan anak tersebut. Begitu Mia. Oke Mbak Elo, dan selanjutnya Mia bakalan tanya belajar dengan guru dengan ortu. Oke. Itu kan tentu saja berbeda ya. Anak itu cenderung lebih cepat paham ketika dia itu diajari sama gurunya. Sedangkan kalau sama ortu itu kadang-kadang ya ada rewelnya, ada ya kan ada drama-dramanya dikit lah ya. Biasanya itu seperti itu. Mungkin ini kakak-kakaknya tuh sering melihat seperti itu gitu loh. Betul ya memang ya. Nah bagaimana sih cara mengatasinya selain tadi kan udah dengan pola asuh, dengan komunikasi. Nah, mungkin Mbak Lo punya punya strategi lain selain itu gitu loh. Jadi gini, ini tetap balik lagi ya ke komunikasi ya sebenarnya. Artinya gini ya, ketika anak di rumah bersama dengan orang tua dan di rumah ini adalah area zona comfort zone-nya anak-anak nih ya, dimana anak itu bisa istilahnya itu bisa alah ini lu mama papaku sendiri nanti juga akan aku dituruti. Nah itu biasanya kenapa sih sama orang tua itu kok gak nurut, maksudnya bukan gak nurut sih, artinya kok sih susahnya sih belajar sama berbeda sama dengan guru. Ketika guru ini kan padahal sama ya dengan guru dan orang tua ini kan juga sama-sama dengan pihak otoritas, maksudnya buat anak ya. Namun ketika dengan guru kan bisa tegas tuh, biasanya kan makanya kan anak agak takut ya. Takut itu dalam artian bukan takut karena ditakuti sih, tapi karena anak itu menjadi patuh karena dengan perilaku guru seperti apa. Nah oleh sebab itu dalam hal ini ya orang tua perlu sekali juga membuat membuka komunikasi dengan guru juga nih. Seperti apa sih, kenapa sih Bu anak saya ini caranya belajarnya kok sama saya itu kok nggak bisa, memang di sekolah itu gimana caranya. Nah ini juga perlu sekali untuk dikomunikasikan bersama dengan guru dan sekolah. Makanya kan biasanya
untuk bagaimana anak itu bisa berkembang secara optimal, ya perlu sekali kerjasama antara orang tua, sekolah, dan anak ya untuk bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dalam artian jangan sampai ketika di sekolah itu diperlakukan seperti ini, tapi ketika di rumah itu menjadi berbeda. Ya jadi jadi tidak akan bisa berjalan secara optimal. Ya, secara baik lah ya. Iya, dalam hal ini ya sekali lagi perlu sekali untuk orang tua boleh loh untuk ngobrol bersama guru ya, bersama bunda, bersama missnya, ustadzanya untuk mencari tahu strateginya si anak ini bagaimana, kan setiap anak berbeda-beda. Iya, tentunya. Ya, jadi mungkin dari guru itu tahu ternyata gaya belajar si anak ini ternyata gaya auditori misalkan. Ya, mendengarkan ya. Ya, tapi ternyata sih di rumah ini dipaksa sekali untuk membaca. Nah tentu saja anaknya kan jadi nggak mau, atau nggak mau sih, lebih menolak dan sebagainya. Mungkin guru lebih tahu. Begitu juga dengan sebaliknya. Harus ada komunikasi lagi. Ya, sekali lagi komunikasi ya untuk bisa bekerja sama antara sekolah, guru, dan juga si anak ini dan orang tua maksud saya. Gitu. Ini terakhir ini. Oke. Pertanyaan terakhir buat Mbak Elo. Ya. Nah, menurut Mbak Elo, pendidikan di masa pandemi ini menurutnya Mbak Elo itu dengan cara daring seperti ini tuh efektif nggak? Menurut Mbak Elo sendiri? 50-50 ya sebenarnya ya. Plus minusnya, plusnya apa, minusnya apa? Plusnya ini kalau plusnya sih sebenarnya orang tua bisa bisa berkreasi lebih atau bisa memantau lebih terkait dengan bagaimana si anak ya, dan bisa lebih fleksibel ya kalau menurut saya ya. Nah banyak sih sebenarnya. Nah terus minusnya ini, kalau minusnya ya pertama ya pasti si anak untuk kebosanan itu akan tinggi, lebih sangat bisa membuat kebosanan anak. Ya itu minusnya, karena anak menjadi tidak berinteraksi dengan teman ya. Kemudian pemahaman anak itu juga akan menjadi kurang dalam artian karena ya gimana sih lewat daring ya. Iya, jadi tidak bisa ya? Iya, jadi artinya ya banyak plus minus ya. Jadi kalau memang misalkan plus aja ya enggak juga, minus aja juga enggak. Banyak kok yang bisa kita optimalkan dengan masa pandemi ini gitu. Jadi tergantunglah bagaimana orang tua, bagaimana strategi sekolah. Ini guru juga sangat-sangat luar biasa. Ini loh, artinya bagaimana membuat kreativitas, bagaimana harus kreatif lah ya intinya. Iya, supaya metode pembelajaran anak ini bisa berjalan secara efektif, bisa berjalan bisa membuat anak tidak bosan dan sebagainya. Nah ini sama-sama kita berjuang bersama-sama nih dalam masa pandemi, untuk masa daring ini. Nah gitu. Jadi intinya di sini itu harus ada komunikasi, kerjasama dan komitmen dan apa lagi Mbak Lo? Strategi. Strategi ya yang penting. Entah itu sama siapapun, yang penting yang nomor satu itu komunikasi kayaknya. Betul, komunikasi dan juga kesepakatan bersama dengan si anak ini ya, membuat suatu pola pengasuhan yang tepat. Betul gitu, dan konsisten, jangan lupa. Oke Mbak Elo, terakhir Mbak Elo bisa kasih motivasi atau pesan-pesan buat netizen? Oke, pesan-pesan buat mama papa kurang lebihnya ya. Iya, buat orang tua. Buat orang tua ya, karena ini kan untuk anak. Temanya bagaimana ini. Pesan saya artinya kerjasama dan komunikasi dengan anak itu sangat-sangat diperlukan ya, dalam artian keterbukaan bersama dengan anak ya, tetap mendengarkan keluh kesahnya anak ini sangat-sangat diperlukan. Jadi mama papa, oma opa, dan mungkin para orang tua muda di sini ya perlu sekali untuk melihat dari sisi anak ya, dan sekali lagi buat kesepakatan bersama terhadap jadwal-jadwal anak secara konsisten. Itu adalah salah satu kunci. Dan satu lagi, buat pembelajaran yang menyenangkan saat bersama dengan anak
ya. Jadi buat suasana belajar yang menyenangkan supaya tidak Entah membosankan. itu bermain atau apa. Yes, itu. Itu sih. Ya. Oke, sekian dari bincang-bincang kali ini, podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat sore.